Bapak, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan perenungan bagaimana kami belajar untuk tetap tegak, tegar, dan teguh berdiri Tuhan, sekalipun apa yang kami dengar adalah bukan sesuatu yang baik, tapi kami percaya Tuhan di balik semua aib, di balik semua rasa sakit, di balik semua yang buruk menimpa kami, itu ada sesuatu perkara besar yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya. Shalom malam semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, ya, tetap punya pengharapan bersama Tuhan, ya. Hari ini sudah bebas boleh makan, ya. Nggak lagi jam 7 terakhir, ya. Jam 7 boleh makan, setengah 8, ya. Nanti kita setelah beberapa saat, nanti kita puasa kembali, ya. Kita percaya malam ini saya akan menyampaikan khotbah tentang bagaimana kita harus berdiri teguh, ya, harus tegar, tegar, teguh, tegak, ya, tegak, tegar, dan teguh, ya, 3T. Ya, kita percaya kalau singkatannya gampang itu gampang di memori, ya. Ingat-ingat di akhir zaman kita ini harus tegar, ya, harus tegak, harus berdiri tegak, harus tegar, ya. Nggak boleh hari ini putus asa, harus berdiri teguh sampai pada akhirnya. Nah, kita percaya kita belajar dari seorang Maria. Bagaimana Maria di Lukas 1 ayat 28, ya, 28 dan sampai 31. Yuk kita baca sama-sama di Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Kita percaya bahwa malam ini ada banyak orang yang sudah putus asa. Bu Eli, lihat keadaan semakin sulit, putus asa. Kita baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Lihat, ya. Mungkin lihat apa yang dilakukan. 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di hatinya, apakah arti salam itu? Ya, kita percaya kita hidup hari-hari ini kalau dipikir kalau Tuhan itu memberikan karunia, Dia menyertai kita seharusnya. Tapi 30 ini yang membuat, ya, Maria mungkin kaget juga. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Karena beroleh kasih karunia, kita hidup dalam karunia-Nya, ya. Kita hari ini Tuhan menyertai kita. Karena kita beroleh kasih karunia, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau saudara baca ayat ini, ya, benar-benar mungkin Maria waktu dengar itu shock nggak saudara, ya. Belum menikah, ya, masih pacaran, kalau tiba-tiba hamil, mungkin bisa berpikir nggak resikonya bakal tunangannya Yusuf meninggalkan dia, dianggap dia selingkuh dengan siapa, dihamili siapa, mana ada orang hamil nggak ada pasangannya. Kan nggak mungkin kalau kita misalnya Maria ngomong, oh ini karena dari Roh Kudus, ya, dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini kita berpikir bahwa ketika kita beroleh kasih karunia, Tuhan menyertai kita,
kita beroleh anugerah, seharusnya kita tidak mungkin mendengar sesuatu berita yang mengagetkan, yang membuat kita syok. Ada berita yang mengejutkan, bukan berita kabar gembira. Mungkin ada berita yang membawa kita hari ini mungkin terpukul. Saudara lagi stres mendengar sesuatu yang membuat saudara syok hari-hari ini. Sepertinya zona nyaman saudara mulai dibongkar. Kita percaya bahwa hari ini kita jangan pernah takut. Orang-orang yang seperti Maria di akhir zaman, hari-hari ini Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Makanya jangan kaget kalau kita disertai Tuhan, kita beroleh karunia, kita mendengar sesuatu berita yang membuat kita kaget-kaget. Ya, tapi percayalah, hari ini jangan pernah takut, saudara dan saya jangan pernah takut untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, zona nyaman yang membuat proses kehidupan saudara terjadi hari-hari ini. Pastikan orang benar itu selalu mendapat anugerah, di mana orang benar itu selalu disertai oleh Tuhan, sehingga saudara tidak berjalan sendiri untuk menyelesaikan skenario Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita baca. Nah, ini yang luar biasanya Maria, ya. Ayat Lukas 1 ayat 38. Maria ini nggak marah, Maria nggak ngeyel, Maria juga nggak pernah lari dari prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena dia tulus sama Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini kalau kita sadar kita ini cuma seorang hamba, ya, kita ini hamba Tuhan, kita sudah lunas dibayar oleh kematian Tuhan Yesus, sehingga ketika proses kehidupan terjadi waktu saudara mengikut Kristus, saudara dengar berita buruk, saudara pikir Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya hidup dalam kasih karunia, harusnya ini tidak boleh terjadi. Katanya Tuhan menyertai. Kenapa? Tuhan izinkan hal-hal yang membuat kita takut hari-hari ini, hal-hal yang membuat kita syok hari-hari ini kita dengar. Kalau Tuhan menyertai kita, seharusnya kita berpikir hal-hal yang baik terjadi. Tapi percayalah, kalau kita hidup di dalam masa-masa yang tersulit hari ini, tetaplah berdiri teguh, tetaplah tegak, ya, tetaplah tegar. 3T itu tegar, tegar, teguh, dan tegar, tegak, dan teguh, ya. Pokoknya tegar, 3T. Saudara jangan pernah hari ini goyah. Jadilah seperti Maria di akhir zaman. Tuhan sudah berdoa tambah babak belur, ya Tuhan, sudah. Percayalah, setiap hari saya selalu berkata, Tuhan, wong aku ini cuman hamba, ya jadilah seperti apa yang Engkau mau. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padamu menurut apa yang Engkau mau, menurut perkataanmu. Kalau Engkau mengizinkan aku melewati proses dan aku harus menjalani semua ini, aku tetap berdiri teguh, aku tetap tegak, dan aku tetap tegar. Tangkep ya, saudara, jangan pernah hilang semangat, sehingga saudara hari ini banyak orang yang nggak bisa tegak, orang sudah bongkok semua, ya. Banyak orang yang sudah nggak bisa tegar, banyak orang yang hari ini putus asa, banyak orang yang nggak bisa teguh berdiri, seorang malah lari dari prosesnya Tuhan. Tapi sekali lagi, Maria tidak pernah lari dari proses panggilan hidupnya. Dia tahu bahwa dia seorang hamba, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Kita semua sebagai seorang hamba malam ini sebelum tidur, tidak usah banyak tanya, kenapa ya Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Kenapa, mengapa, sampai kapan? Itu tidak perlu jadi pertanyaan. Setiap hari kita percaya bahwa kita hidup di dalam kasih karunia, penyertaan Tuhan, dan dia jelas tahu yang jauh lebih baik atas setiap proses kehidupan saudara dan saya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu memakai Maria, ya. Kita percaya Maria itu ketika
teguh, tegar, dan tegak berdiri. Kira-kira perkaranya sia-sia enggak? Enggak pernah. Waktu kita bisa tunduk sama Tuhan, kita percaya Maria dipercaya Tuhan sebagai seorang ibu dari juru selamat seluruh umat manusia. Proses hidup siapa lagi yang saudara lihat contoh Alkitab, yaitu Elisabeth, ya. Di balik aibnya dia mandul, dia melahirkan Nabi murid Yesus yang namanya Yohanes, ya. Saudara percaya hari-hari ini kita ini akan mencetak. Saudara jangan takut siapa yang jadi pilihannya Tuhan. Memang orang pilihan itu bukan hidupnya nyaman, tapi nanti saudara akan mencetak yang namanya juru selamat, ya, lahir karya terbesar di mana keselamatan terjadi, ya. Kita juga akan lihat seorang Hana bisa melahirkan Nabi Samuel, ya. Elisabeth melahirkan Yohanes. Kita semua nanti akan mencetak. Saudara percaya orang yang dipercaya dan wanita-wanita yang dipercaya Tuhan, ya, baik bapak-bapak juga. Saudara tidak akan berakhir hidupmu nanti sia-sia. Saudara akan lihat orang yang hari ini tegar, tegak, teguh seperti seorang Maria akan mencetak keturunan-keturunan yang luar biasa. Makanya jangan pernah takut. Kita kan tidak pernah tahu, ya. Saya juga nggak pernah tahu. Nanti mungkin lewat kehidupan saya ada banyak orang-orang. Saya nggak pernah bermimpi hari ini ketika penderitaan itu terjadi, ketika saya taat belajar seperti Maria, walaupun tidak enak hidup jalani, tapi saya berkata, Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Aku ini cuman seorang hamba yang hari ini kamu perintahkan apa aja, ya sudahlah. Tuhan kan tahu jalan hidup saya yang terbaik. Siapa yang pernah bermimpi bahwa Victory mencetak banyak wanita-wanita yang berkemenangan, wanita-wanita yang radikal. Bahkan sekarang ada banyak bapak-bapak juga yang radikal. Ketika mendengar semua proses kehidupan saya, mereka sangat diberkati. Itu sebabnya jangan pernah takut. Siapapun saudara hari ini yang mengalami proses yang gak mudah, justru ini anugerah. Justru Tuhan lagi mencetak saudara untuk melahirkan. Ada banyak orang-orang yang akan saudara lahirkan lewat proses kehidupan saudara dan saya. Ya, ada banyak. Maria melahirkan Yesus sang juru selamat, Elisabeth melahirkan Yohanes, bahkan Hana, ya, dipercaya melahirkan Nabi Samuel. Kita semua akan melahirkan. Ada banyak karya Tuhan yang Tuhan sedang percayakan buat orang yang seperti Maria di akhir zaman. Memang tidak enak, ya, tidak enak. Bahkan dia merasa bahwa bagaimana dengan tunangannya. Dia harus siap loh. Kalau Yusuf mau menceraikan dia harus siap ditinggal pasangannya. Dia harus siap ditinggal orang yang dicintai, yang dikasihi. Ketika tahu aibnya, tiba-tiba tunangannya meninggalkan dia, dianggap dia selingkuh. Dia harus siap semuanya. Tapi Maria berkata apa? Tidak pernah protes. Nanti gimana Yusuf? Nanti gimana kalau saya diaibkan seluruh kampung, katanya hamil, tidak ada pasangannya, hamil sebelum menikah, dinikahi resmi, jadi wanita seperti apa? Mungkin ada banyak gunjingan-gunjingan, perkataan-perkataan yang siap dia hadapi ketika dia tahu bahwa ini semua mendatangkan sesuatu yang tidak baik buat hidupnya. Seorang gadis tiba-tiba hamil, belum menikah, itu nggak jadi aib, jelas. Tapi sekali lagi Maria berani ambil semua ini. Dia berani ambil resikonya, dia berani berkorban buat kehendak Bapa yang terjadi, karena dia tahu bahwa dia menyelesaikan kehendak Bapa yang terbaik. Pastikan hari ini sesulit-sulitnya hidup saudara dan saya, saudara bukan ngalami aib, saudara bukan dipermalukan, saudara bukan ngalami korban masalah, korban semua yang buruk yang terjadi, tapi pastikan kita bukan korban, tapi kita adalah seorang hamba yang dipercayakan banyak perkara-perkara besar, akan mencetak, ya, yang namanya Yohanes, Nabi Samuel, melahirkan banyak karya-karya yang luar
luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Nah, 3 hal. Bagaimana kita belajar dari respon seorang Maria? Kita percaya ya, hal itu mungkin ya. Mungkin Maria juga berkata gini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Belum lagi kalau Yusuf itu marah ya, kita percaya hari ini Maria siap ngalami keadaan yang tidak enak. Jujur waktu saya juga ngalami proses pelayanan, tiba-tiba saya ngalami proses dalam rumah tangga saya. Ya jujur, itu sesuatu yang tidak enak saudara. Saya pinginnya ambil keputusan saya sendiri. Tapi ketika Tuhan tuntun hidup saya, di situ saya bersyukur, saya taat, saya seperti Maria yang selalu berkata, jadilah seperti apa yang kau mau, karena aku ini cuman seorang hamba. Kita ini cuman alat peraganya Tuhan. Yang kita ini hari ini orang spesial enggak kita kalau kita dipilih sebagai alat peraganya untuk melahirkan banyak karya-karyanya Tuhan lewat kehidupan kita. Kita orang spesial enggak? Jelas. Makanya jangan takut, karena Tuhan berkata, kasih karunia lu. Kalau aku pilih kamu, kasih karuniamu. Kasih karunia, tenang aja, aku tetap menyertai engkau. Nah, kita lihat ya, jadi hari ini apakah kita semua siap bayar harga? Apakah kita hari ini mau jadi alat peraganya Tuhan? Karena Tuhan pilih orang-orang yang dianugerahkan kepercayaan yang luar biasa. 3 hal yang saya bahas. Yang pertama ya, hal yang simple, yaitu Maria sepakat dengan keputusan Tuhan. Hari ini sepakat aja. Kalau engkau sudah berdoa, rumah tanggamu belum pulih, suamimu belum berubah, keuangan belum berubah, kehidupan ini belum berubah, sudah percayalah. Saudara, hari ini manusia boleh mereka-rekakan dalam hati, manusia boleh punya banyak rencana dalam hati, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi hari ini saudara yang jalani proses tidak enak, dengar kabar yang tidak enak, sepertinya ini aib buat kehidupan saudara dan saya. Percayalah, hari ini 1 langkah, yaitu kita sepakat dengan keputusan Tuhan. Apapun kita pasti punya malam ini, rela ya, rela, tidak enak tapi rela dan sepakat dengan keputusan Tuhan. Itu yang pertama. Maria punya sikap, dia bisa tegar, tegak dan teguh, itu karena rahasianya dia rela sepakat dengan keputusan Tuhan. Yang pertama, sepakat dengan keputusan Tuhan. Yang kedua ya, bagaimana hari ini juga Maria juga yang kedua adalah sikapnya, bagaimana dia berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Sepakat dan berserah, itu satu paket saudara ya. Sepakat dan berserah itu jadi satu paket. Saudara tidak bisa sepakat tapi saudara tidak berserah. Kalau saudara sepakat dengan keputusan Tuhan, berarti saudara itu gandol Gusti ya. Sudah Tuhan, apapun aku berserah penuh sudah. Tidak mungkin orang kalau sepakat saudara tidak berserah, tidak mungkin. Saudara pasti paksa Tuhan untuk menggenapi kehendak keinginan. Pokoknya sekarang Tuhan, tidak bisa. Kalau kita sudah sepakat dengan keputusan Tuhan, maka langkah yang kedua adalah berserah penuh. Jadilah Maria, Tuhan sampai hari ini kok belum lihat keadaan, sudah sepakat aja. Kalau memang keputusan Tuhan, suamimu masih dikeraskan hati, wanita tobat didoakan ndak tobat-tobat, sudah disebut wanita tobat didoakan baik ndak tobat-tobat, saudara percayalah, kalau dua pribadi ini masih dikeraskan, mungkin istrimu masih dikeraskan, keuanganmu masih dikeraskan, percayalah keputusan Tuhan itu tetap yang terbaik. Amin. Jadi tidak perlu takut. Kita mungkin tidak bisa lihat hari ini, tapi hari esok Tuhan berkali-kali berkata dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, kamu jangan lihat fakta realita hari ini,
Tapi apa yang aku sudah lihat di depan, aku sudah punya keputusan yang tidak bisa digagalkan oleh suamimu, wanita tobat. Walaupun tidak tobat-tobat, suami kelihatannya tomat, yang satu nggak tobat-tobat, yang satu tomat, tobat, kumat. Kira-kira kita menjalani kehidupan capek nggak? Mungkin setiap kali saya bilang, capek deh Tuhan, doain wanita tobat, nggak tobat-tobat makin haleluya. Doain suami berubah, nggak berubah-berubah, berubahnya cuma sesaat, tomat kumat lagi, tobat kumat lagi. Tiap kali kita merasa capek. Makanya kalau kita hari ini nggak fokus dengan Tuhan, kita pasti merasa capek. Tapi kalau kita sepakat dengan keputusan Tuhan, kita berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mengeraskan hati suami wanita tobat, aku percaya di depan Tuhan berkata, keputusanku tidak pernah bisa dihalangi dengan apapun, dan keputusanku atas hidupmu Eli, selalu aku memberi yang terbaik. Ada hasil yang terbaik, itu keputusan Tuhan. Saudara jangan takut, walaupun hidupmu dibawa seperti jet coaster sekalipun, percayalah keputusan Tuhan itu tetap yang the best, yang terbaik. Tangkap ya. Nah, berserah itu berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Saudara hari ini berserah aja. Suamimu belum pulang, anak-anakmu berontak, keuanganmu belum berubah. Berserah penuh. Sudah, Tuhan angkat tangan sudah. Angkat tangan pada waktunya. Tuhan pasti turun tangan. Itu orang berserah penuh itu percaya. Orang berserah penuh itu angkat tangan. Dan kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Karena kita ngangkatnya separuh. Tangkap ya, saudara, tidak ngangkat berserahnya penuh, berserahnya separuh-separuh. Sudah berserah, diambil lagi, dipikiri, Tuhan gimana. Sudah diserahkan, dipikir lagi, Tuhan gimana. Kira-kira, waktu saudara sudah berserah, saudara berkata gimana, Tuhan bicara gini, ya sudah, kalau kamu mau bawa masalahmu, ya ini aku kasih. Kita malam ini belajar seperti Maria. Sudah, nggak enak memang. Dengar sesuatu yang nggak enak. Tapi mulai sekarang, apapun terjadi, sepakat dengan keputusan Tuhan, berserah penuh. Dan yang ketiga, yaitu miliki hati hamba, rendah hati. Malam ini 3 hal. Orang bisa tegar, orang bisa tegak, orang bisa teguh. Itu karena 3 hal. Yang pertama, kita mau sepakat dengan keputusan Tuhan. Yang kedua, jangan berserahnya separuh-separuh. Separuhnya pakai akal logika saudara, separuhnya diserahkan sama Tuhan. Waktu sudah berserah penuh, maka berarti penuh keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Penuh waktu dan cara Tuhan. Tangkap ya, orang berserah penuh itu waktu, semua cara, serahkan apapun sudah. Pokoknya Tuhan, aku sudah berserah penuh. Kalau kita hari ini masih mikirin asumsi, jangan-jangan berarti kita masih belum berserah penuh, masih setengah penuh. Belum berserah, masih setengah. Tapi Tuhan mau kita angkat tangan penuh, maka Tuhan turun tangan penuh. Anggap ya, saudara, hari ini percayalah kita hidup hanya butuh tangan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah waktunya cuman gini loh. Siapa yang bisa membalik telapak tangan? Tidak ada manusia sehebat Tuhan. Belah laut sekejap, ya sekonyong-konyong. Mati busuk sekejap. Perat wanita pendarahan 12 tahun sekejap. Loh, semua ini cuma berbicara tangan Tuhan loh. Kalau dia sudah membalik, maka tidak ada yang bisa membalik lagi. Tangkap ya. Tapi kalau tangannya belum membalik, dia masih menutup, dia masih mengeraskan hati pasanganmu, dia masih mengeraskan keuanganmu, masih mengeraskan kehidupan orang-orang yang menyakiti kita, dia belum balik, maka kita juga nggak bisa paksa keputusan Tuhan. Pastikan 3 hal. Yang ketiga adalah hati hamba, rendah hati. Orang gak akan bisa hari ini
tegar, tegak, dan teguh kalau saudara nggak punya hati hamba. Sering kali kita memerintah Tuhan, Tuhan, kamu harus seperti ini, kamu harus segera tolong aku, kamu segera perkaya aku butuh uang, aku butuh ini, enggak. Tapi belajar jadi seorang Maria, jadilah seperti apa yang engkau mau. Ini orang hamba. Kita ingat loh, kita ini bukan Tuhan, kita ini hamba. Tuhan itu tetap Tuhan di atas kehidupan kita. Jadi kita tidak berhak untuk menuntut apapun hari ini. Sekalipun Tuhan belum tolong hidupmu, jangan pernah posisi kita berbalik. Kita seringkali tidak sopan sama Tuhan. Kita memerintah Tuhan, cepet Tuhan. Enggak. Mulai malam ini belajar untuk punya hati hamba, rendah hati. Setiap kali berdoa hanya berkata, jadilah kehendakmu. Anggap ya 3 hal. Malam ini apapun terjadi, sepakat Tuhan. Kalau Tuhan belum selesaikan, aku sepakat dengan keputusanmu. Aku percaya keputusanmu jauh lebih baik daripada keputusanku. Kita percaya bahwa Tuhan punya keputusan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Sekalipun kaget-kaget. Ya, seperti Maria, kaget enggak? Kaget dengan berita, engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Enggak gampang saudara. Mungkin kita dengar berita sesuatu yang membuat kita hari-hari ini ketakutan. Duh Tuhan, gimana Tuhan? Tapi Tuhan berkata, nak, tenang, ini adalah karunia. Aku tetap menyertai engkau sampai pada akhirnya. Jangan takut, sepakat aja dengan keputusanku. Keputusanku lagi membawa hidupmu arahnya lagi di seperti tanah liat, diinjek-injek, dibanting-banting. Tapi keputusanku setelah proses tanah liat ini menjadi bejana, percayalah, keputusanku pasti membawa hidupmu berhasil, beruntung, bahagia. Itu sudah keputusan Tuhan. Tuhan punya keputusan enggak untuk memberkati orang benar? Jelas. Apakah keputusan Tuhan untuk menyatukan rumah tangga saudara menjadi indah itu bukan keputusan Tuhan? Jelas, itu sudah masuk master plan-nya Tuhan. Saudara yang lagi bangkrut, keputusan Tuhan pasti memberkati. Saudara yang rumah tangganya lagi hancur, keputusan Tuhan untuk memulihkan kembali. Saudara yang lagi hari ini ngalami keadaan yang ada di bawah, keputusan Tuhan pasti membawa saudara untuk naik. Tangkap ya, jadi jangan pernah takut. Jalani aja, nikmati, syukuri, karena pada akhirnya kita akan bertemu dengan keputusan Tuhan yang akan kita nikmati pada akhirnya. Mungkin keputusan kita hari ini terlihat hidup kita kok rasanya seperti ini, Tuhan, kenapa hari ini? Tapi percayalah, suatu kali hidup kita pasti akan menikmati keputusan Tuhan yang terbaik. Makanya sepakat, berserah penuh. Dan yang ketiga, hati hamba, rendah hati. Sampai hari ini jangan pernah tinggi hati, jangan pernah merubah posisi. Saudara yang jadi tuan, Tuhan yang diperintah-perintah. Ya, Tuhan, aku mau ini, aku mau sekarang, aku mau diberkati sekarang. Tuhan, tolong sekarang. Enggak. Hari ini jangan pernah main perintah, karena kita tetap seorang hamba. Jadilah seperti apa yang kau mau. Kita percaya dengan doa yang simpel, dengan berkata, Tuhan, apapun terjadi, aku tetap sepakat dengan keputusanmu. Aku ini berserah penuh, jadilah seperti kehendakmu atas kehidupan rumah tanggaku, keuanganku, anak-anakku, masa depanku. Percayalah, keputusan Tuhan atas rumah tanggamu dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu, keuanganmu, perusahaanmu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, semua apa yang saudara serahkan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah berakhir dengan perkara sia-sia. Apa yang saudara serahkan kepada Tuhan pasti akan menjadi sesuatu yang terbaik. Karena sampai hari ini dan selama-lamanya, keputusan kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik buat orang benar. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, kalau doa tidak boleh minta-minta lagi. Saudara mengucap syukur, setelah itu berkata, aku tahu keputusanmu atas
hidupku selalu terbaik. Aku sudah berserah penuh. Ketika saudara berserah penuh, Tuhan juga akan turun tangan penuh buat orang-orang yang mengasihi Dia. 3 hal yang kita lihat ya. Kita percaya Bu Eli kalau hari ini kita melihat apa yang sepakat dengan keputusan Tuhan. Kita hari ini sepakat aja keputusan Tuhan, sekalipun saudara masuk dapur api 7 kali lipat panasnya. Sudah, ndak usah protes. Seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, kesetiaannya nggak bisa mengubah keputusan Tuhan. Mungkin Sadrah, Mesakh, Abednego berharap waktu dia bisa punya iman setia sama Tuhan, dia berharap Tuhan menurunkan apinya. Mungkin dia berharap, Tuhan volumenya turunin, aku kan sudah setia, aku kan sudah jadi hamba. Bisa enggak keputusan Tuhan diubah dengan pelayanan kita, dengan kesetiaan kita, dengan kita doa puasa, baca firman, kita sudah khatam 11 kali. Keputusan Tuhan, sekali dia punya keputusan enggak, kamu tetap harus masuk dapur api, volumenya enggak akan aku kecilkan, malah aku perbesar 7 kali lipat lebih panas dari yang biasa. Kalau itu jadi keputusan Tuhan buat saudara dan saya, kira-kira keadaan hidup kita tambah sulit enggak? Jelas. Lah tambah lama apinya diperbesar. Aduh Tuhan, api 1 sudah kepayahan Tuhan, ini api 2, api 3. Tetap tegar, tetap tegak, tetap teguh. Seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, seperti seorang Maria yang siap menjalani apapun walaupun panas. Mungkin kita sudah teriak, tolong toh Tuhan, tolong. Bukannya apinya tambah kecil dari 2, berharap turun 1 tambah 3. 3 berharap turun, tambah 4. 4 berharap teriak-teriak, tambah 6. Teriak-teriak, tambah 7. Kira-kira, lihat ya. Kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini, keputusan Tuhan. Kalau memang saudara harus melewati volume api yang 7, saudara harus tegar, tegak, dan teguh. Percayalah, di dalam dapur api, api tidak pernah bisa menyentuh biji mata Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kalau api tidak pernah menyentuh Sadrah, Mesakh, Abednego, keluarnya bukan terpanggang, tapi keluarnya tetap utuh, tidak terjadi apapun, kerugian apapun. Saudara dan saya, percayalah, tidak ada kerugian apapun. Maria tidak mengalami kerugian apapun, justru kemuliaan Tuhan terjadi. Bagaimana lahir seorang juru selamat. Sadrah, Mesakh, Abednego, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya hari ini jangan pernah takut. Ya, yang kedua yaitu sepakat dengan keputusan Tuhan. Kalaupun orang benar harus jatuh berkali-kali, Tuhan tetap berjanji akan membangun kembali. Tadi volume apinya 7, sekarang harus jatuh 7 kali. Tuhan, sudah sekali sudah jatuh ditimpa tangga. Mungkin saudara waktu jatuh nggak mau ditimpa tangga. Saudara bilang ini, cukup ya Tuhan, jatuh sekali aja cukup, sakit loh Tuhan. Jatuh sekali sakit. Enggak, Tuhan bilang ini enggak. Harus orang benar 7 kali jatuh. Mungkin Tuhan bilang gini, enggak, 1 enggak cukup buat kamu jadi dewasa nanti. 1 enggak cukup buat kamu nanti jadi rohanimu bertumbuh menyerupai aku. 1 enggak cukup buat menggenapi rencanaku yang besar. Tapi waktu 7 kali jatuh, disitulah engkau akan melihat kemuliaanku akan diperbesar 7 kali lipat. Tangkep ya, saudara percaya, siap. Hari ini kalaupun sudah berdoa, jangan jatuh Tuhan lagi. Malah jatuh, malah ditimpa tangga. Bonyok semua. Sudah jatuh bonyok, ini ditimpa tangga, tambah bonyok babak belur. Saya ngalami proses babak belur saudara.
Bertahun-tahun saya berharap keadaan itu apinya semakin kecil, ternyata apinya semakin besar. Berharap jatuhnya saya sudah teriak, sakit Tuhan, sakit Tuhan, sakit lo jatuh ini Tuhan, jatuhnya rumah tangga saya, jatuhnya dosa suami saya sakit. Tapi Tuhan tidak mengizinkan semua ini berlalu, malah jatuh ditimpa tangga, buah bak belur, bonyok semua. Itu saya alami. Tapi pastikan Tuhan tetap punya keputusan, saudara akan dibawa bangun kembali. Tangkep ya. Jadi saudara dan saya jangan pernah takut. Yuk jalani dapur api, sepakat aja. Makin panas, sepakat aja. Karena keputusan Tuhan di balik dapur api bukannya terpanggang hancur, tapi kemuliaan Tuhan terjadi. Hari ini sudah jatuh berteriak, malah ditimpa tangga, malah belum satu selesai jatuh lagi. Bu Eli, tenang aja, sepakat dengan keputusan Tuhan. Karena suatu kali Tuhan berkata, keputusanku akan membangun engkau kembali. Hari ini siapa yang lagi ngalami kemalangan? Bu Eli, kemalangan satu buat saya sedih. Ini kemalangannya banyak, tenang aja. Keputusan Tuhan tetap terjadi, bahwa orang benar akan mengalami banyak kemalangan, tapi Tuhan punya keputusan untuk melepaskan saudara dan saya. Jadi jangan pernah takut. Yuk jalani setiap bentuk kemalangan dapur api, tetap tegar, tetap tegak, tetap teguh. Setiap bentuk kejatuhan saudara, walaupun hari ini sudah babak belur, saudara jangan pernah lari. Tangkep ya, saudara. Lihat ada satu kisah Maria, ini beda dengan kisah seorang kaya, anak muda yang kaya. Saudara baca, bedakan responnya. Matius 19 ayat 21 dan 22. Matius 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, lihat ya, pergilah, jualah segala milikmu. Ini anak muda yang berkata, aku sudah melakukan ini semuanya, menghormati orang tua sudah ya. Tapi ada satu perintah, bahwa malam ini Tuhan juga berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Seringkali waktu kita dipanggil untuk datang mengikut Kristus, ya, kita harus punya kerelaan. Kita harus hari ini sesuatu yang ada yang kita korbankan. Mungkin rasa nyaman kita harus kita tinggalkan. Mungkin rasa hari ini engkau dulu berkatmu luar biasa, engkau bisa. Ya, banyak orang yang liburan hari-hari ini bilang ini, Bu, dulu kalau saya liburan saya selalu sudah pergi ke luar negeri. Tapi karena tahun-tahun ini resesi besar-besaran, saya cuma tinggal di rumah aja. Dari uang dari mana? Enggak apa-apa. Jalani, nikmati, syukuri. Yang penting hari ini bukan kehidupanmu yang bisa berfoya-foya, pergi kemana-mana. Yang penting kita punya Yesus. Dia adalah harta yang terbesar dalam hidup saudara, tidak hilang. Itu sudah bersyukur. Tangkap ya, saudara mungkin bisa kehilangan banyak hal di tahun ini. Kehilangan harta, kehilangan kasihnya suami, kehilangan cintanya suami. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, kena PHK. Jangan pernah hari ini tidak berdiri tegar, tegak, dan teguh. Kenapa? Karena kita masih punya harta, sumber kehidupan. Dia segala-galanya dalam hidup saudara dan saya, yang bisa membawa saudara keluar dari dapur api, menikmati promosinya, yang membuat saudara nanti bisa keluar dari jatuh berkali-kali untuk dibangun kembali, dan saudara juga akan dibawa keluar dari banyaknya kemalangan untuk dilepaskan. Tangkap ya, kita masih punya loh harta yang terbesar, sehingga saudara tidak perlu takut hari ini. Tetap tegak, tetap teguh, karena dia harta dan sumber yang terbesar dalam hidupmu. Tidak akan pernah beranjak dari kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Respon anak muda, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita jangan sampai
karena keadaan yang sulit kita tidak rela berkorban. Saudara percaya, apa yang saudara korbankan di dunia itu gantinya harta di surga. Mungkin kita ngalami penderitaan, sudah taat, itu gantinya firman Tuhan berkata, engkau akan beroleh harta di surga. Jauh lebih banyak mana? Enak, berharga mana? Saudara cuma beroleh harta di dunia, tapi harta di surga yang selamanya saudara tidak bisa peroleh. Pastikan hari ini yuk tetap tegar. Saudara tetap berkata, ya sudah, aku sepakat dengan keputusan Tuhan. Ya, saudara percaya, sepakat dengan keputusan Tuhan. Saat saudara dapur apinya tambah panas, oke Tuhan. Saat kemalangan bertubi-tubi, oke Tuhan. Sudah jatuh ditimpa tangga babak belur, oke Tuhan, oke. Yang penting aku tahu bahwa keputusanmu pasti yang terbaik. Maria waktu berkata oke, ya, dia berkata oke, jadilah seperti yang Tuhan mau. Di situ dia melihat bagaimana dia melahirkan karya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu juru selamat seluruh umat manusia. Yang kedua, bagaimana berserah penuh. Satu poin kita selesai. Orang berserah penuh, firman Tuhan seringkali saya kupas, ada 3 penyerahan. Serahkan khawatirmu, maka Tuhan pelihara. Serahkan hidupmu, maka Tuhan bertindak. Serahkan perbuatanmu, maka terlaksanalah rencanamu. Itu 3 hal di firman Tuhan, ya. Saya tadi keburu nggak, kalau 1 Petrus 5 ayat 6 saya hafal, ya. 5 ayat 7 serahkan khawatirmu, serahkan hidupmu. Mazmur 37 ayat 5 serahkan perbuatanmu. Ini kalau nggak salah di Amsal 19. Jadi 3 penyerahan. Tangkep ya, berserah penuh, serahkan khawatir. Sudah, khawatirmu penuh kasih ke Tuhan. Kalau sudah khawatirnya penuh kasih ke Tuhan, boleh enggak khawatir lagi? Enggak boleh. Yang boleh kalau khawatirnya sudah penuh dikasih ke Tuhan, maka kita harus percaya penuh. Tangkap ya. Kalau kita sudah penuh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus tenang. Kan hidupnya sudah diserahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita harus tenang. Yang ketiga, serahkan semua perbuatanmu, maka terlaksanalah rencanamu. Pastikan hari ini yuk semua perbuatan kita sudah serahkan. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi biarlah aku serahkan, pimpin langkah hidupku. Saudara yang sedang bingung ngambil keputusan, mulai banyak berdiam diri, percayalah, serahkan semuanya. Khawatir, kehidupan, perbuatan saudara mau melangkah apa, jangan mendahului Tuhan. Tangkap ya, saudara hari ini yang lagi ngalami proses rumah tangga, nggak usah cepet ngambil keputusan, mau cerai, mau pisah, mau apa, itu mendahului Tuhan. Saudara yang mau investasi, jangan mendahului Tuhan, lebih baik serahkan perbuatan saudara ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang mendahului kita, pastikan rencana kita pasti akan terlaksana. Tangkap ya, itu sebabnya malam ini yuk tetap tegar, tegak, dan teguh. Dengan pertama adalah berserah penuh, yang kedua sepakat keputusan, yang terakhir hati hamba. Setelah itu kita selesai. Hati hamba itu yang pertama, saudara, Tuhan tetap sutradara, kita pemain. Tangkap ya, Tuhan sang pejunan, kita tanah liat. Tuhan pengendali kita yang dikendalikan. Kenapa? Karena dia Alfa dan Omega. Tangkap ya. Jadi Tuhan pengendali hidup kita yang dikendalikan. Tuhan sutradara, kita pemain. Ini orang hati hamba. Tuhan pejunan, kita tanah liat. Berarti kalau kita jadi pemain, jangan sok pintar menggurui sutradara. Jangan jadi sutradara yang ambil penahnya Tuhan. Tuhan, aku nggak mau hari ini seolah-olah ada aib. Aku nggak mau Tuhan. Lebih baik aku hari ini daripada nanggung aibnya suami selingkuh sampai punya anak, daripada Tuhan nanggung aib bangkrut digunjingkan banyak orang. Lebih baik aku sekarang mau
Ya, mungkin saudara punya cara lain, aku mau hutang online dan sebagainya. Ini hati-hati. Saudara sedang mengambil posisi saudara yang jadi sutradara, Tuhan disuruh jadi pemain. Makanya kita hari ini yuk tetap sadarkan. Kalau seperti Maria yang punya hati hamba, katakan, Tuhan, aku cuma pemain. Kalau Tuhan punya cerita hidupku, harus melewati yang namanya kemalangan, dapur api, jatuh berkali-kali, aku tetap siap untuk menjadi seorang hamba, menjadi pemain yang baik di bawah kedaulatan pengendalian sang sutradara. Percayalah, saudara main kehidupan, cerita kehidupan ini tidak sendiri loh. Sutradara itu tetap pegang penanya, nulisnya hidupmu nanti happy ending, titiknya happy ending. Walaupun sinetron saya tersanjung 1, tersanjung 2, sudah selesai tersanjung 1, sekarang dilanjutkan edisi tersanjung 2. Tapi percayalah, Tuhan tetap berkata buat hidup saya, Eli, gak perlu takut, aku ini sutradara. Hidupmu tetap aku pasti tulis cerita kehidupanmu, walaupun terlihat kamu sebagai orang benar bonyok berdarah-darah, tapi percayalah, sutradara kehidupan kita, Yesus Kristus, tetap pegang pena kehidupan kita. Nggak mungkin cerita sinetronmu berakhir sad ending, Eli, itu memalukan aku. Tangkap ya, saudara. Percaya, sutradara itu kan yang namanya istilahnya kalau yang menang pasti seolah-olah dijatuhkan dulu ya. Tapi nanti cerita kehidupan kita nggak mungkin sutradara itu mempermalukan dirinya sendiri, di mana pemain utama yang baik kalah. Enggak, kita pasti dibawa happy ending. Kalau sekarang belum happy ending, berarti belum ending, belum berakhir, masih koma. Aduh, episode, enggak apa-apa. Tuhan pernah ngomong buat hidup saya, Eli, kalau kamu jadi pemain, aku kasih proposal main 100 seri sama yang 10 seri. Mana yang kau pilih? 100 seri Tuhan, karena upahnya jauh lebih besar. Nah sama, kenapa engkau berkata cepat selesai Tuhan, cepat selesai? Teman saya cuma 4 tahun selesai, tapi saya sudah 10 tahun tidak selesai-selesai. Tuhan berkata, karena aku lagi pilih engkau sebagai pemain yang handal. Aku lihat permainanmu luar biasa. Engkau menjalankan pemain, menjadi pemain yang taat dengan sutradara. Makanya aku suka dengan cerita hidupmu, cerita kehidupanmu, sehingga lewat hidupmu jadi pemain yang baik, engkau mencetak banyak wanita-wanita yang berkemenangan. Tangkap ya, kalau Tuhan jadi pejunan, kita tanah liat, katakan malam ini, Tuhan, aku cuma tanah liat kok. Tuhan mau bentuk aku seperti apa, jadi pahatan yang mahal. Oke, aku juga tidak akan berontak. Aku ini cuma hamba, manut, nurut, taat. Wong namanya tanah liat, mau dibakar-bakar, mau diinjek-injek, mau dibanting, mau diremas-remas, ya sudahlah, sang pejunan itu tahu waktu yang terbaik, cara yang terbaik untuk membentuk tanah liat mempunyai nilai value yang mahal. Yang ketiga, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kita hanya bisa dikendalikan. Kita hari ini bukan pengendali hidup, tapi Tuhan Alfa dan Omega. Percayalah, kalau Dia yang memulai, Dia yang akan mengakhiri. Dia memulai segala sesuatu dengan baik, Dia akan meneruskannya. Filipi 1 ayat 6. Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Keadaan hidupmu juga pasti keluar lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati malam ini. Kita tidak usah takut ya, tetap tegak. Nah, tegak, tegar, teguh. Saudara tidak usah takut dengan masalah itu biasa-biasa. Malam ini Tuhan sudah kasih tip yang terbaik. Saudara tidur dengan nyenyak, saudara istirahat dengan nyenyak. Hari ini saudara tidak perlu takut ya, sepakat dengan keputusan Tuhan. Berserah penuh, Tuhan nanti turun tangan penuh. Yang ketiga, punya hati hamba, rendah hati. Tanah liat, pemain
ya, saudara tetap dikendalikan karena dia tetap pegang kedaulatan Alfa dan Omega. Jadi tidak perlu banyak protes, banyak mengucap syukur karena Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Seandainya hari ini sampai hari ini dia tetap masukkan saudara ke dapur api yang makin panas, jatuh ditimpa tangga, kemalangannya banyak, itu hanya karena supaya kita semua timbul seperti emas, kita timbul seperti Maria, kita timbul seperti Hana, kita timbul seperti Elizabeth yang akan mencetak, melahirkan sesuatu karya ilahi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Besok ketemu saya di Zoom ya. Kita akan lihat kesaksian juga, kita akan lihat perenungan firman. Pokoknya tiap hari makan firman. Malam ini Tuhan pesan apa? Yaitu yang jadi jawaban doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar untuk tetap tegar, untuk tetap tegak ya Tuhan, dan teguh menghadapi kehidupan di akhir zaman. Kami mau belajar menjadi seorang Maria Tuhan. Kami mau belajar Tuhan terus berdiri seperti Sadra, Mesa, Abednego Tuhan. Kami gak mau jadi seperti anak muda Tuhan yang gak rela Tuhan kehilangan harta dunia yang akan Tuhan berikan ganti harta surga. Tapi kami belajar untuk merelakan semua ini karena kami tahu bahwa keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak. Lalu sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu besok. Tetap semangat, tetap sukacita, tidur yang nyenyak. Tidak boleh lagi banyak pikiran, rest ya. Kalau memang keputusan Tuhan belum mengubah masalahmu, jalani aja, jalani. Semua itu pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.